Pembangunan adalah proses yang kompleks dan mencakup berbagai aspek dalam kehidupan kita. Namun, bagaimana sebenarnya kita mengukur keberhasilan pembangunan itu? Apa saja indikator yang digunakan untuk melihat dampaknya pada kehidupan kita sehari-hari? Di video ini, kita akan membahas berbagai indikator keberhasilan pembangunan dan dampak yang mungkin ditimbulkannya, baik secara positif maupun negatif. Mari kita lihat lebih dalam dan temukan bersama bagaimana pembangunan dapat mempengaruhi masyarakat dan lingkungan, serta apa yang bisa kita lakukan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator keberhasilan pembangunan yang paling umum digunakan. Indikator ini sering diukur melalui produk domestik bruto atau PDB. Kenaikan PDB menunjukkan peningkatan produksi barang dan jasa di suatu negara, mencerminkan kemajuan ekonomi dan produktivitas. Namun, penting untuk diingat bahwa pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Jika kekayaan yang dihasilkan tidak didistribusikan secara adil, maka ketimpangan ekonomi bisa semakin melebar, menciptakan tantangan sosial yang signifikan. Oleh karena itu, pembangunan harus diarahkan pada pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan agar manfaatnya dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Selain pertumbuhan ekonomi, pemerataan distribusi pendapatan juga menjadi indikator penting dalam pembangunan. Rasio Gini digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan dalam masyarakat. Semakin rendah nilai rasio ini, semakin merata distribusi pendapatan di suatu negara yang menandakan pemerataan kesejahteraan. Sebaliknya, rasio Gini yang tinggi mencerminkan jurang kesenjangan yang dalam antara golongan kaya dan miskin. Ketimpangan ini dapat memicu ketidakstabilan sosial, memperlambat kemajuan, dan bahkan menimbulkan konflik sosial. Oleh karena itu, mengurangi ketimpangan melalui kebijakan yang berkeadilan sosial menjadi bagian dari upaya penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Indikator lain yang tak kalah penting dalam menilai keberhasilan pembangunan adalah Indeks Kualitas Hidup atau Human Development Index, HDI. Indeks ini mencakup 3 dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Kesejahteraan masyarakat tidak bisa hanya diukur dari aspek ekonomi semata, tetapi juga dari kualitas hidup mereka sehari-hari. Kesehatan yang baik memungkinkan masyarakat untuk hidup produktif, pendidikan membuka pintu untuk kemajuan dan inovasi, serta standar hidup yang layak memberikan rasa aman dan kemakmuran. Semua ini harus dipastikan dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Pembangunan yang terus berlanjut, terutama dalam konteks urbanisasi dan industrialisasi, dapat memicu perubahan pada ruang muka bumi. Lahan yang sebelumnya hijau kini berubah menjadi kawasan perkotaan atau industri. Meskipun hal ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan akan tempat tinggal serta pekerjaan, dampaknya terhadap lingkungan perlu dikelola dengan bijak. Perubahan penggunaan lahan yang tidak terencana dengan baik dapat merusak ekosistem, menyebabkan degradasi lahan, dan bahkan memperburuk krisis lingkungan, seperti perubahan iklim. Oleh karena itu, pembangunan harus memperhitungkan aspek keberlanjutan agar dampaknya dapat dikelola dengan baik dan tetap ramah lingkungan. Interaksi antar ruang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan. Mobilitas manusia, barang, dan informasi semakin meningkat dengan infrastruktur yang memadai. Perdagangan antar wilayah, migrasi penduduk, dan konektivitas transportasi menjadi pendorong utama pertumbuhan sosial dan ekonomi. Namun, interaksi ini juga memiliki tantangan tersendiri, seperti kemacetan, tekanan pada sumber daya, dan perubahan sosial di komunitas tertentu. Oleh karena itu, pengelolaan yang baik sangat diperlukan untuk memastikan bahwa interaksi ini memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif yang besar.
Ketika pembangunan tidak mempertimbangkan faktor lingkungan, risiko bencana alam bisa meningkat. Misalnya, deforestasi tanpa perencanaan menyebabkan hilangnya kemampuan alam untuk menyerap air hujan, sehingga banjir menjadi lebih sering terjadi. Begitu pula dengan pembangunan infrastruktur yang tidak memperhatikan kondisi geologis, dapat menyebabkan longsor dan kerusakan lainnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menempatkan keberlanjutan dan pengelolaan risiko dalam setiap perencanaan pembangunan agar dapat mengurangi dampak bencana yang merugikan. Dengan memahami indikator keberhasilan dan dampak pembangunan, kita dapat menciptakan strategi yang lebih berkelanjutan demi masa depan yang lebih baik. Pembangunan tidak hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang pemerataan, kualitas hidup, serta keseimbangan lingkungan. Bagaimana pendapat Anda? Apakah Anda setuju bahwa pembangunan yang berkelanjutan adalah kunci masa depan yang lebih baik? Tinggalkan komentar Anda di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe serta aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya.